Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama mengeluarkan surat informasi mengenai hilal awal Syawal 1444 Hijriah dan gerhana matahari campuran pada 20 April 2023. Surat tersebut mencakup penjelasan mengenai ru'yatul hilal, gerhana matahari yang akan terjadi, perhitungan hisab untuk hari Kamis, keputusan Munas NU tentang penentuan awal bulan, serta kebijakan tanggal 1 tahun Hijriah dalam struktur NU. Ru'yah hilal merupakan observasi terhadap hilal, yaitu lingkungan bulan sabit paling tipis yang berkedudukan pada ketinggian rendah di atas ufuk barat pasca matahari terbenam atau buruk dan bisa diamati. Cara pengamatannya terbagi menjadi 3, dengan mata telanjang, mata dibantu alat optik atau umumnya teleskop, dan juga alat optik yang menggunakan teleskop yang terhubung sensor atau kamera. Ru'yah hilal digelar dengan mengamati ufuk barat pada arah di mana matahari dan bulan berada. Sedangkan pendukung pelaksanaan ru'yatul hilal berupa perakiraan waktu terbenamnya matahari dan parameter bulan yang disajikan oleh metode falak. Lembaga Falakiah PBNU sendiri menggunakan perhitungan dengan metode zamani atau biasa disebut hisab tahqiqi asri kontemporer khas Nahdlatul Ulama bagi seluruh Indonesia. Lembaga Falakiah pengurus besar Nahdlatul Ulama telah melakukan perhitungan terhadap peristiwa gerhana matahari tahun 1444 Hijriah menggunakan metode hisab tahqiqi tahqiq atau kontemporer. Hasilnya menunjukkan akan terjadi peristiwa gerhana matahari campuran atau total cincin pada Kamis Legi tanggal 20 bulan 4. Hampir semua wilayah Indonesia berkesempatan menyaksikan gerhana kecuali Provinsi Aceh yang berada di luar wilayah gerhana. Durasi terpanjang gerhana matahari terjadi di kota Ambon atau Provinsi Maluku mencapai 3 jam 9 menit dan magnitudo terbesar berada di kota Manokwari atau Provinsi Papua Barat yang mencapai 96%. Sebaliknya durasi terpendek dan magnitudo terkecil gerhana matahari terjadi di kota Medan atau Provinsi Sumatera Utara, yakni 1 jam 16 menit atau magnitudo 3%. Perhitungan Lembaga Falakiah PBNU untuk Kamis 20 April 2023 menemukan bahwa parameter hilal terkecil terjadi di kota Merauke, Provinsi Papua, sedangkan parameter hilal terbesar terjadi di kota Lokman, Provinsi Aceh. Sebelumnya pada tahun 2021 keputusan Munas dan Muktamar NU terkait awal bulan Hijriah adalah yang pertama melarang adanya pengumuman awal bulan Ramadan dan Syawal berdasar hisab mendahului ketetapan pemerintah. Yang kedua, apabila pemerintah menetapkan awal Ramadan dan Syawal berdasarkan hisab, maka tidak wajib diikuti. 3. Jika penetapan pemerintah terkait puasa dan 2 hari raya berdasarkan ru'yah al-hilal, maka warga NU wajib mengikuti. Keempat, umat Islam Indonesia maupun pemerintah Republik Indonesia tidak dibenarkan memedomani ru'yah hilal internasional atau global karena Indonesia tidak berada dalam kesatuan hukum atau al-balad al-wahid dengan negeri yang mengalami ru'yah. Namun setelah muktamar ke-34 tahun 2021 melalui Batsul Masail ditemukan. Yang pertama, sebagian ulama berpendapat mungkinnya ru'yah menjadi syarat diterimanya kesaksian ru'yah jika sekurang-kurangnya 5 metode falak qot'i yang berbeda penetapan bahwa hilal tidak mungkin terlihat, maka kesaksian ru'yah ditolak. Kedua, apabila menurut ilmu falak ternyata hilal berada di bawah hukum sebagaimana poin 1, maka hukum melihat hilal tidak lagi fardu kifayah atau sunnah. 3. Ketika menurut ilmu falak hilal di atas ufuk dan dipastikan terlihat tetapi tidak seorang pun yang menyaksikan hilal, dan ketika bulan berjalan digenapkan atau ikmal akan mengakibatkan bulan berikutnya berumur hanya 28 hari, maka ilmu falak dapat digunakan acuan dalam menafikan ikmal atau penyempurnaan hari. Adapun berdasarkan surat keputusan Lembaga Falakiah PBNU nomor 001/SK/LF PBNU /3 tahun 2022 telah ditetapkan kriteria imkan ru'yah atau mungkinnya hilal terlihat yang baru. Kriteria ini dinyatakan sebagai tinggi hilal mar'i minimal 3 derajat dan elongasi hilal hakiki minimal 6,4 derajat. Tim TV 9 melaporkan.